Assalamualaikum Sobat Toter. Pada edisi kelima ini, Benazir Bhutto jadi tokoh yang dikisahkan. Benazir Bhutto berasal dari keluarga kaya pemilik tanah serta dinasti politik yang cukup kuat di Pakistan. Bisa dikatakan bahwa popularitas keluarga Bhutto setara dengan keluarga Kennedy di negeri Paman Sam. Dalam soal politik, Benazir terbilang sosok yang tangguh dan tidak kenal rasa takut hingga maut menjemputnya. Siapa Benazir itu? Bagaimana sepak terjang politiknya? Kenapa dia dibunuh menjelang pemilu dilaksanakan? Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe. Masih banyak tokoh terbunuh lainnya yang segera tayang. Benazir Bhutto lahir di Karachi pada 21 Juli 1953 dari pasangan Zulfikar Ali Bhutto dan Begum Nusrat. Ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto, pernah jadi Perdana Menteri, tapi dihukum gantung pada 3 April 1979. Dan ibunya, Begum Nusrat, juga aktif dalam politik, dan oleh parlemen dia diberi gelar Ibu Demokrasi. Setelah ayahnya tewas digantung, Benazir muda bersumpah untuk membalas dendam dan memulihkan demokrasi. Benazir merupakan wanita yang pandai, di mana dia meraih sarjana di Universitas Harvard dan Oxford. Pada tahun 1987, Benazir menikah dalam perjodohan tradisional dengan Asif Ali Zardari, playboy asal Karachi. Kelak, setelah Benazir wafat, Asif Ali terpilih menjadi Presiden Pakistan periode 2008, 2013, dan 2024-2009. Sobat Toter, pada tahun 1984, Benazir mulai memimpin Partai Rakyat Pakistan yang didirikan ayahnya. Namun dia memimpin dari pengasingan, tepatnya di Inggris, karena dicekal oleh penguasa Pakistan Jenderal Zia-ul-Haq. Setelah Jenderal Zia tewas tahun 1988, diadakanlah pemilu terbuka dan Partai Benazir meraih jumlah terbanyak. Dengan kemenangan ini, Benazir pun dilantik sebagai Perdana Menteri dalam pemerintahan koalisi pada 2 Desember 1988. Saat itu, Benazir berusia 35 tahun, menjadi orang termuda dan pemimpin wanita pertama dalam sejarah Pakistan. Sayangnya, Benazir hanya menjabat sekitar 20 bulan karena dipecat Presiden Ghulam Ishaq Khan dengan tuduhan korupsi. Pada pemilu Oktober 1990, Partai Benazir kalah dan jadi pemimpin oposisi terhadap Perdana Menteri Nawaz Sharif yang terpilih. Ketika pemilu Oktober 1993 kembali digelar, koalisi P3 kembali menang dan Benazir ketampuk Perdana Menteri lagi. Setelah pemerintahnya berjalan 3 tahun, sekali lagi pemerintahan Benazir dibubarkan atas tuduhan korupsi. Dalam kondisi itu, Benazir memilih tinggal di pengasingan, sementara kasus korupsinya menunggu proses hukum. Sobat Toter, di tempat pengasingan di luar negeri, Benazir tinggal di kota Dubai dan London selama 8 tahun. Pada 18 Oktober 2007, dia kembali ke kota Karachi guna mempersiapkan diri untuk ikut dalam pemilu Pakistan 2008.
Di dekat Bandara Jinnah setelah mendarat, Benazir disambut begitu antusias oleh ribuan pendukungnya yang fanatik. Hanya saja 2 bom bunuh diri yang ditujukan pada Benazir meledak dan membubarkan massa yang berkumpul. Dalam insiden itu, Benazir selamat, tapi menimbulkan sedikitnya 139 orang tewas dan 450 orang lainnya terluka. Setelah pengoboman yang nyaris menewaskannya, Benazir berujar begini, "Hidupku mungkin akan berakhir seperti ayah atau saudara-saudaraku yang dibunuh. Namun itu tidaklah penting. Pakistan di atas segala-galanya." Kendati sempat terguncang, Benazir tetap bertekad untuk mengikuti pemilu yang digelar tanggal 8 Januari 2008. Pada 27 Desember 2007 atau 2 minggu sebelum hari pencoblosan, Benazir berkampanye di kota Rawalpindi. Di lapangan Liaquatbah, ribuan pendukungnya telah hadir. Acara kampanye di lapangan berlangsung aman dan lancar. Usai acara, Benazir menaiki mobil Land Cruiser putih sambil melambaikan tangan lewat sunroof mobil kepada massa. Sekian menit kemudian, bom bunuh diri meledak di samping mobil Benazir, disusul bunyi rentetan peluru senapan. Pelaku bom bunuh diri diketahui bernama Bilal 15 tahun, dibantu 5 orang lainnya dan terkait dengan Taliban Pakistan. Benazir bersimbah darah dan dilarikan ke rumah sakit Rawalpindi dengan mengalami sejumlah luka di leher dan dadanya. Tidak terlalu jelas apakah luka pada Benazir tersebut akibat dari peluru senjata atau serpihan ledakan bom. Yang jelas, Benazir dinyatakan tewas pada pukul 18.16 waktu setempat bersama 20 korban jiwa lainnya di hari naas itu. Berita kematian Benazir yang mendadak itu tentu saja membuat duka mendalam bagi suami dan ketiga anaknya. Pembunuhan atas Benazir sontak menyulut kerusuhan luas di Pakistan, dan slogan anti pemerintahan juga kian marak. Laju Benazir yang diperkirakan memenangi pemilu 2008 rupanya harus terhenti oleh peluru dan bom. Demikianlah tragedi mengenaskan pada wanita cantik dan cerdas yang memperoleh julukan Putri dari Timur. Lika-liku kehidupan dan kematian Benazir Bhutto telah dibuat dalam film dokumenter yang dirilis tahun 2010 ini. Lalu, siapa dalang kematian Benazir? Pada tahun 2013, tim jaksa penyelidik pembunuhan telah menyimpulkan bahwa mantan Presiden Pervez Musharraf sebagai pihak bertanggung jawab lantaran lalai dalam soal pengamanan. Namun beberapa hari kemudian, kedua jaksa kasus ini tewas ditembak saat dalam perjalanan menuju persidangan. Itulah Pakistan. BBC World Service pernah menyebutnya sebagai negara yang paling dipandang negatif di dunia. Terima kasih Sobat Toter. Jangan lewatkan tayangan video edisi ke-6 yang lebih informatif dan seru lagi. Dan jangan lupa nonton video 2 edisi sebelumnya, kisah terbunuhnya Che Guevara dan Julius Caesar.